Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di situ disebutkan ada 3 jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua bencana non alam, yang ketiga ada bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya tsunami, longsor, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya, tapi ada 3 jenis tersebut. Nah, bencana wabah epidemi atau pandemi corona atau COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam yang diakibatkan antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, atau wabah penyakit. Kalau bencana sosial itu bisa seperti kerusuhan massal, bentrokan, dan lain sebagainya. Nah, dalam undang-undang tersebut, pemerintah bisa memberikan status bencana nasional atau bencana daerah, tergantung dari skup atau lingkup dari bencana tersebut. Nah, untuk menentukan bencana nasional atau daerah, ada beberapa indikator, ada 5 indikator. Yang pertama, banyaknya jumlah korban. Yang kedua, banyaknya kerugian harta benda yang dialami oleh warga sekitar. Yang ketiga, parahnya kerusakan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Keempat, cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Yang kelima, dampak sosial ekonomi yang bisa ditimbulkan dari bencana tersebut. Kalau di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu menyangkut tentang penanggulangan bencana, nah Indonesia punya nih Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ada istilah dalam undang-undang itu yang dinamakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Artinya adalah sifatnya luar biasa, ditandai dengan salah satunya penyebaran penyakit menular yang bisa menyebar lintas wilayah ataupun lintas negara. Nah, dalam undang-undang tersebut, pemerintah bisa menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Tapi yang bisa mencabut dan menetapkan hanyalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menetapkan atau mencabut hal tersebut. Di dalam undang-undang kekarantinaan ini ada 4 jenis karantina. Yang pertama ada karantina rumah. Jadi orang itu tidak boleh keluar dari rumah kalau di dalam rumah itu ada yang terjangkit penyakitnya. Dan kebutuhan mereka itu dijamin oleh negara. Nah, yang kedua ada karantina wilayah. Inilah yang sebenarnya sering disebut lockdown. Pelaksanaan karantina wilayah ini harus ada penyebaran penyakit di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Seperti misalnya kecamatan A dengan kecamatan B. Nah, kalau karantina wilayah itu wilayahnya harus ditutup untuk menangani wabah ini. Dan penutupan itu harus dengan prosedur. Yang pertama, wilayahnya dikasih tanda karantina, dijaga oleh aparat. Anggota masyarakat itu nggak bisa sembarangan keluar masuk ke dalam wilayah itu. Dan itu kebutuhannya harus dijamin oleh pemerintah. Nah, selain itu ada juga karantina rumah sakit. Kalau karantina rumah sakit, seandainya memang ada wabah yang bisa diatasi hanya dalam satu atau beberapa rumah sakit aja, rumah sakitnya ada juga ketentuan yang kalau dalam karantina rumah sakit itu, rumah sakitnya dikasih garis batas dan dijaga oleh aparat. Dan mereka yang dikarantina akan dijamin kebutuhannya oleh pemerintah. Nah, ada juga istilahnya pembatasan sosial berskala besar yang seperti sekarang ini ya, orang tidak boleh keluar dari rumah, self-isolasi lah gitu. Kita mengisolasi diri kita sendiri. Itu merupakan upaya untuk memutus wabah dengan cara membatasi interaksi sosial. Jadi ada istilah antara satu orang dengan orang lain harus diberi lencang kanan. Jadi orang tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Nah, yang paling sedikit bisa dilakukan dari pembatasan sosial ini adalah yang pertama, sekolah dan kantor diliburkan. Yang kedua, acara keagamaan dibatasi. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang skalanya besar yang mengumpulkan banyak orang, seminar dan lain sebagainya itu diminimalisir. Nah, ada lagi yang lebih tinggi lagi pembatasan sosial ini bisa juga penutupan toko atau mal, penutupan tempat hiburan yang banyak dikunjungi banyak orang, atau tindakan apapun yang tujuannya untuk mencegah orang banyak berkumpul. Jadi meminimalisir orang untuk tidak banyak berkumpul di dalam suatu wilayah. Nah, kalau yang kita alami sekarang ini, orang-orang masih bisa berpergian ke kantor, masih bisa tuh ada naik kendaraan umum, ada naik MRT, ada naik busway, ada naik kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Kalau terjadi lockdown, itu sama sekali tidak boleh keluar dari rumah. Transportasi umum ditutup, semuanya berdiam diri di rumah. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh naik transportasi umum. Kalau mau berpergian, harus pakai transportasi pribadi, itu pun harus izin terlebih dahulu. Yang pasti kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh bersikap panik, kita harus tetap waspada, jangan bersikap panik.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.